Pagi ini kita akan sharing tentang liburan anak sekolah. Kalau ada lagunya Tasya ya yang libur telah tiba, hatiku gembira. Anak-anak gembira, ibu-ibunya gembira. Ibu-ibunya bingung. Udah dijawab sama Uma, bingung katanya Uma. Uma baru satu, bingung. Ya, jadi kemarin beberapa hari yang lalu tuh saya juga bertemu dengan teman. Saya tanya sama-sama anaknya di pondok gitu. Saya tanya, wah asik ya, saya bilang pekan depan kita ketemu anak-anak kata saya gitu. Terus dia bilang ini, ada 4 minggu di rumah, liar katanya. Hah? Saya bilang, padahal itu anaknya di pondok, yang jelas-jelas pasti rindunya segambreng. Kalau saya mah udah saya tunggu-tunggu mau pulang. Beliau malah bilang, ada 4 minggu di rumah, kebayang padahal anaknya udah besar gitu kan. Nah, gimana dengan yang anak kecil-kecil, pasti juga banyak lah ibu-ibu yang berkomentar gitu. Nah, ada juga anaknya, dari segi anaknya juga, aduh libur, kayak anak di sekolah deh. Di rumah mah denger mama ngomel, suruh jagain adik, suruh ke warung, enakan di sekolah, ketawa, main gitu kan. Nah, padahal sebenarnya kan tidak seperti itu gitu kan. Gimana cara kita menyikapi liburan jadi menyenangkan, padahal seharusnya itu momen di mana kita mempererat bonding sama anak-anak. Di satu pekan itu anak-anak udah lebih dari setengah hari ya. Kalau yang ada di IT kan lebih dari setengah hari mereka di luar. Sisanya ke rumah udah capek, udah ini. Nah, di mana liburan itu harusnya menyenangkan, ini menjadi hal yang sepertinya menakutkan buat sebagian orang tua, terutama ibu-ibu. Nah, untuk itu mari sama-sama kita bincang-bincang dengan narasumber. Oh iya, saya mau kenalin dulu. Narasumber kita yang pertama, Ibu Murni Mustafia atau biasa dipanggil Ibu Nuni. Ibu Nuni ini ketua divisi healing. Jadi kalau ada yang kelas-kelas healing atau itu ketuanya Ibu Nuni. Beliau ibu dari seorang putra yang solih dan beliau juga punya usaha. Usaha apa? Jahitan, butik. Kalau mau menjahit dengan model yang kekinian, mangga. Atau model yang limited edition, mangga ke Bu Nuni. Narasumber kita yang kedua, Ibu Ais Tianingsih. Beliau ibu dari satu orang putri dan 2 orang putra yang Masya Allah luar biasa. Beliau juga aktivis dakwah. Masya Allah, pembicara di mana-mana. Nah, tanpa berlama-lama, mari kita bicara dengan Bu Nuni. Bu Nuni, tadi kan saya udah nyanyi tuh lagunya Tasya yang libur bahagia, gembira gitu kan. Nah, di satu sisi ada ibu-ibu yang itu seperti menakutkan, seperti mimpi buruk gitu kasarnya kalau anak-anak libur di rumah. Kemudian juga ada penelitian yang dilakukan di Inggris, itu sebesar 43% orang tua mengaku pusing dan stres jika anaknya libur terlalu lama. Ternyata bukan di Indonesia aja, di luar negeri juga sama, pusing katanya. Padahal kalau melihat kehidupannya udah modern ya gitu, udah gaya hidupnya udah teknologi udah canggih, tapi tetap gitu. Nah, penyebabnya itu orang tuanya pusing, gimana mengatur agar anak tidak bosan di rumah. Nah, itu bagaimana Bu Nuni, menurut Bu Nuni? Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Ya, Masya Allah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ibu-ibu, memang dengar bilang kayak gitu ya, kalau misalnya liburan tiba ini bawaannya emang pengen nyanyi gitu kan ya, yang kebayang lagu Tasya gitu kan, libur telah tiba, hore, hatiku gembira gitu. Jadi memang harusnya liburan ini kan kita sambut dengan riang gembira ya. Riang gembira nggak cuma anaknya aja, tapi ibunya juga harusnya gembira gitu ya. Bapaknya juga harusnya gembira gitu kan menyambut datangnya liburan anak-anak ini gitu kan. Masya Allah, yang biasanya kita, kata ibu ya, apalagi ibu yang anaknya boarding gitu kan, anaknya mondok, pasti kan rindunya udah rindu setengah mati gitu ya Bu ya, kalau kata lagu mah gitu kan. Terus anak-anak kita mungkin yang kegiatannya padat nih gitu kan, pulang sekolah masih les gitu kan,
les segala macam. Kita ibu-ibu jadi pengantar gitu ya Bu, dari pagi nganter les lagi gitu kan, yang kegiatan sampai sore. Apalagi yang sekolah Islam nih, sekolah Islam kan Masya Allah sampai jam 4 sore kadang ya Bu ya, sampai jam 3. Itu kan liburan harusnya jadi momen yang menggembirakan gitu. Kita bisa berkumpul sama anak-anak gitu kan, kita bisa sesuai dengan judulnya meningkatkan bonding, ikatan dengan anak-anak, Masya Allah gitu. Jadi kalau Embu tanyakan gimana gitu ya tanggapan saya sedih sih ya gitu kalau misalnya ada orang tua yang ketika liburan anak ini pusing gitu kan. Memang tidak hanya Embu gitu ya, saya mendengar gitu ada ibu-ibu yang aduh anak-anak libur 3 minggu, 4 minggu, sebulan lah ya Bu ya, kenaikan kelas gitu, Masya Allah sebulan. Ini kan nanti gimana ya, sibuk gitu kan, ibu ngurus rumah, ngurus anak gitu ya, Masya Allah. Terus kalau misalnya ibu-ibu yang me time gitu kan, ketika ngurus anak, ibu-ibunya nganter anak terus nongkrong-nongkrong di mana gitu, Masya Allah ya gitu. Ini liburan anak 3 minggu, 4 minggu di rumah, banyak yang pusing gitu. Jadi kalau Bu Rina tanya tanggapan saya sedih sih Bu ya. Harusnya kan kita menyambut gembira dengan senang, anak senang, ibu senang, jadi keluarganya senang gitu. Iya benar ya. Iya benar kata Bu Nuni tadi, harusnya dibawa happy ya. Karena kan afirmasi yang kita timbulkan itu bakal berdampak, menular. Rasa itu kan menular. Kalau kita udah bete, udah itu bakal kejadian gitu. Gak usah jauh-jauh liburan ya Bu. Kalau mau ke majelis aja di rumah nih, nanti anak kerungsing dan di majelis ini. Itu akan benar saat di majelis tuh anak bakal tantrum, bakal mengganggu. Tapi kalau dari rumah kita, udah anak juga pasti nyaman, pasti tenang. Insya Allah itu benar-benar menular. Nah, saya mau tanya sama Bu Ai nih. Bu Ai kan udah berpengalaman, anaknya udah kuliah sekarang. Terus yang Ikhwan 2 itu. Bu Ai, gimana nih Bu, kalau dari Bu Ai nih, pengalamannya nih Bu Ai? Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya makasih banget lah sama ibu-ibu yang udah hadir, subhanallah gitu ya. Berarti perlu banget ya ini ya Bu ya, biar kita nggak stres gitu ya. Alhamdulillah Bu, saya ngalamin banget gitu ya. Alhamdulillah saya ngalamin itu karena mungkin proses saya menjadi ibu sekarang ini ya melalui proses itu gitu ya. Melalui proses saya harus berstres-stres ria ketika anak-anak liburan. Itu saya ngalamin banget Bu. Ketika anak-anak liburan tuh bukannya happy, seneng gitu ya, tapi jadi bete gitu. Ini kok liburan Lama amat ya. Lama amat ya. Karena pada saat itu saya merasa ilmu saya udah cukup. Nah, ilmu saya udah kepedean. Udah kepedean. Saya udah bisa ngurus anak nih gitu ya. Tapi ternyata dengan ilmu saya itu saya jadi stres sendiri Bu. Stres sendiri, apalagi anak-anak ketika liburan di sekolah gitu ya. Ini mohon maaf saya menyesuaikan Bu Nuni, jadi Gak apa-apa baik. nanti saya jawab begini Bu. Tetap tertangkap kamera Bu. Jadi merasa ilmu saya tuh udah deh gitu ya. Ilmu saya menjadi ibu tuh udah deh gitu ya. Tapi ternyata saya stres ibu-ibu gitu ya ketika mengalami anak-anak liburan di rumah dalam jangka waktu 2 minggu sampai 3 minggu gitu ya. Nih yang lagi rempong yang rempong tuh kalau udah kakaknya kan sensing ya ibu-ibu, kalau sensing kan agak rapi gitu ya. Disenggol dikit sama itu udah Mama, si kakak nih gitu kan teriak-teriak gitu ya. Nah, belum lagi sama adiknya nih ibu-ibu, adiknya laki-laki, insting adiknya. Senggol dikit atau ini luar biasa memang intuiting itu isengnya ya. Adiknya lagi ngapain dicolek gini aja gitu, cuma adiknya lagi konsentrasi kan Bu ya, jadi marah. Adiknya marah nanti mama gitu. Aduh, ini mama lagi gitu ya. Jadi itu tuh bisa menjadi huru hara di rumah saya saat itu gitu ya, ketika anak-anak libur. Yang satu begini kakaknya gitu, yang satu juga begitu gitu ya. Pokoknya jadi rempong deh ibu gitu ya pada saat itu. Sampai kalau bahasa sekarang mah ibu-ibu
ibu-ibu tuh jadi tandukan asepan ya nggak sih Bu? Aduh, kayak gambar iblis teh Bu, merah-merah. Bayangkan iblis merah-merah Ini jin akhwat. yang siap menerkam. Kayaknya iya sih, kayaknya serem banget mungkin saya saat itu. Iya, serem. Kayaknya iya serem banget. Sampai emaknya juga makin emosi ketika menghadapi anak-anak seperti itu. Jadi makin emosi dan emaknya juga ikut teriak, ayo terus. Gitu kan. Marah dipanasin ya Bu ya. Kasih waktu nih di kamar berdua, gitu kan. Emaknya udah tensi gitu ya ketika melihat anak-anak berantem terus Bu. Heboh gitu ya emaknya. Jadi makin rame. Nah itu jadi apa jin akhwat gitu ya kalau Bu ini intinya kayak jin akhwat. Emang kayaknya serem banget ya Bu ya kalau menghadapi gitu ya. Tapi subhanallah gitu ya ketika saya rajin nongkrong di UGM, mungkin kalau alumni Muhajirin tuh pasti kenal banget dengan UGM ya. Di UGM Universitas Gigi Masjid. kita suka mencok-mencok aja gitu ya Bu ya. Iya ya. Dan kepala sekolah kita tuh luar biasa baik hati, kalau ada 3 orang, 4 orang menclok tuh langsung ikut menclok. Jadi kita Dengan banyak curhatan, ya. diguyur ilmu oleh beliau gitu ya pada saat itu, pas saat di UGM. Jadi anaknya belajar, emaknya juga ikut belajar. Nah di situ saya mulai menata hati saya, oh iya ya mendidik anak juga bisa seperti membalikan Telapak tangan. Ternyata ya, ilmu saya nggak ada apa-apanya gitu ya ternyata. Nah alhamdulillah setelah saya banyak nongkrong di UGM gitu ya, terus di sekolah juga ada parenting. Nah gongnya di ini Bu, tetap di kelas KIH gitu ya. Gongnya di kelas KIH, oke, saya harus berubah gitu. Saya langsung fokus internal kontrol. Jadi ketika itu, oh iya, jadi menata diri Bu, diri, gimana caranya supaya ya nggak terjadi seperti itu lagi gitu ya. Nah alhamdulillah ibu-ibu dengan seiring waktu saya juga belajar terus gitu ya di UGM, terus ya tadi ikut kelas KIH gitu. Jadi alhamdulillah sekarang nggak menjadi ini lagi Bu, nggak menjadi Jinahwat. Nggak jadi jinahwat lagi. Sekarang jin lagi saya Bu. udah jadi malaikat. Nggak jadi jin lagi, malah saya Peri, jadi Bu Peri ya. makan waktu itu untuk anak-anak misalkan nyuci sepatunya sendiri, biar ini main basuh-basuhan gitu ya. Iya betul. Nyuci kaos kakinya sendiri, misalkan nyuci mobil atau nguras bak mandi gitu ya. Terserah mereka ya mereka ini sendirilah gitu ya. Yang penting mainnya yaitu harus bersabar ketika Harus menerima ya. Sekarang kalau menghadapi colek-colek anak-anak lagi berantem gitu, cuma oke, tarik nafas. Senyum. Dan anak-anak juga akhirnya menyelesaikan Sudah sendiri tahu gitu sendiri, kan. ya. Ketika emaknya nggak ikut-ikutan sepaneng gitu ya. Tapi kalau emaknya ikut-ikutan sepaneng ya udah Bu, kayak gitu Bu. Siap. Mungkin itu ya Bu. Iya. Masya Allah ya ibu-ibu. Ternyata ibu juga harus belajar terus ya. Nah, saya mau tanya ke Bu Nuni nih. Kenapa hal itu bisa terjadi Bu Nuni yang kayak Bu Ani tadi sampai tandukan, sampai jadi jin akhwat, siap menerkam, menelan anak-anak. Itu kira-kira kenapa tuh Bu? Itu bisa sampai terjadi seperti itu? Iya, Masya Allah, orang ini benar kata Bu Ini ya, ngebayangin jin akhwat tuh langsung terbayang gitu ya Bu ya. Jin ada tanduknya, Bu Ai bertanduk gitu ya. Masya Allah gitu. Tetap pakai jilbab sama ini ya. Tanduk. Tapi nggak pakai taring ya. Masya Allah. Baik ibu-ibu, kenapa sih bisa terjadi gitu? Memang di zaman sekarang kan kita apalagi udah dunianya media sosial ya, kita image kita ketika liburan itu, oh liburan itu jalan-jalan gitu kan ya, ke tempat yang indah gitu kan, bareng keluarga gitu ya Bu ya, terus ke tempat-tempat yang mungkin lagi hits, lagi viral gitu, minimal makan deh, makan-makan kemana kayak gitu ya, yang lagi viral lewat kita di IG, di TikTok gitu ya Bu ya, Masya Allah. Nah mungkin penyebabnya pertama itu ya, kita mindset kita ketika liburan itu kita sudah terbayang bahwa liburan itu jalan-jalan gitu kan, liburan
itu jalan-jalan, menghabiskan waktu gitu kan, menghabiskan uang juga mungkin ya Bu ya, menghabiskan waktu ke tempat yang indah-indah itu gitu ya. Tapi taruhlah Bu, misalnya kita libur 3-4 minggu gitu, liburan maksimal selama apa sih? Maksimal seminggu lah ya gitu ya Bu ya, seminggu aja kadang-kadang udah bikin pusing gitu ya pulangnya. Masya Allah. Jadi memang mindset kita itu harus dirubah gitu, bahwa liburan itu bukan cuma jalan-jalan gitu. Dan ketika itu kan mindset kita liburan jalan-jalan, ketika kita menghabiskan waktu di rumah, otomatis mungkin bisa menyebabkan ibu jadi pusing gitu kan. Belum lagi lihat status tetangga jalan-jalan gitu ya Bu ya. Masya Allah, lihat aduh kita di rumah nih 1 bulan gitu kan, anak mau ngapain gitu. Jadi yang pertama menurut saya Bu ya, mindset kita harus dirubah dulu gitu kan, bahwa liburan ini bukan hanya jalan-jalan gitu, jangan hanya pusingnya gitu kan, yang dipikir aduh pusing anak lama main HP, ibu ngomel gitu ya Bu ya, anak berantem toel-toelan lama-lama banjut-banjutan gitu mereka. Masya Allah gitu. Jadi kita rubah mindset kita bahwa liburan ini memang waktunya kita untuk mendekatkan diri dengan keluarga gitu. Yang kedua, menurut saya kan tadi Bu bilang ya bahwa menurut penelitian di Inggris itu 43% orang tua mengaku pusing dan stres jika anaknya libur terlalu lama gitu. Penyebabnya orang tua harus mengatur liburan yang seru agar anak tidak menjadi bosan. Dan saya baca berikutnya Bu bahwa 63% orang tua itu stres ketika anaknya mengaku bosan, dan itu anak bisa sehari 5 kali ngaku bosan gitu bosan ya. Bunda bosan gitu, mau ngapain lagi, abis main ini nggak boleh main HP, bosan. Nah kata-kata bosan itu ternyata bikin orang tua stres. Masya Allah. Jadi penyebabnya kurang persiapan ketika kita menghadapi liburan gitu. Emang perlu persiapan? Perlu kalau menurut saya gitu ya. Selain kita misalnya oke lah ada jadwal libur keluar gitu ya, tapi ketika di rumah kita benar-benar harus mengkondisikan nih gitu kan, selama 3 minggu 4 minggu ini kita mau ngapain aja, kegiatan apa aja sama anak gitu kan. Contohnya salah satunya yang tadi Bu Ai bilang ya gitu, mungkin anak-anak diikut sertakan dengan pekerjaan rumah gitu ya Bu ya, nggak apa-apa deh becek-becekan gitu. Atau misalnya kita siapin permainan yang bisa kita mainkan bersama keluarga gitu. Kalau saya di rumah biasanya ada board game yang apa sih, peneliti Islam gitu ya Bu ya, peneliti Islam zaman-zaman ini gitu kan, kita main gitu macam monopoli gitu ya Bu ya, tapi nggak pakai dadu gitu. Atau kalau anak saya kan kelas 5 naik kelas 6, dia seneng banget kalau diajakin ngejemur baju gitu. Masya Allah. Jadi kalau bundanya Ada anak luar biasa. bundanya udah bawa keranjang habis nyuci, dia seneng. Bunda boleh aku bantu, ditarik dia ngejemur walaupun mencong-mencong. Iya benar Bu, benar. Mencong-mencong tapi diajarin gitu kan, dilurusin, oh bahunya dipas hanger loh gitu. Dia seneng ketika ngejemur, Bunda ini udah bener belum? Ini udah bagus belum gitu. Dia seneng gitu kan. Jadi memang kalau menurut saya butuh persiapan untuk menghadapi liburan gitu, sehingga kita sudah terjadwal, nggak stres gitu kan. Nah yang terakhir, komunikasi dengan anak-anak pun dengan pasangan kita gitu. Jadi kita juga boleh ya Bu ya nanya gitu, liburan kamu mau ngapain gitu ke anak, mungkin ada permintaan, iya Bu pengen main ini, pengen main itu gitu ya. Atau kalau anak saya biasanya bikin Lego gitu karena dia anteng gitu kan, jadi kita ngerjain apa-apa dia bisa main sendiri atau ngerjain bareng. Dan mungkin komunikasi dengan pasangan ya, dengan suami ya. Mungkin ada ide-ide juga, kita jadi bisa kerjasama kan, apa nih yang harus kita lakukan ketika liburan, atau bisa membackup lah, misalnya ya nanti hari ini aku gini, jadi gantian ayahnya yang jaga gitu ya Bu ya. Iya betul sama. Jadi menurut saya penyebabnya itu gitu. Yang pertama mindset kita harus dirubah. Yang kedua, yuk kita manage liburannya, kita persiapkan bagaimana liburan. Terus yang ketiga, dikomunikasikan dengan pasangan dan anak-anak. Gitu sih. Jadi kurang komunikasi mungkin ya. Dengan pasangan ya. Bisa tangguh. Oh iya. Jadi mindsetnya harus dirubah ya ibu-ibu. Jangan liburan teh di rumah makan tidur, jangan kayak gitu ya Bu. Dinikmati. Nanti suatu saat mereka udah nggak bareng kita, berasa nyesel, mau gimana, tinggal nuntut kan nggak mungkin. Terus juga dipersiapkan, jangan cuma anak-anak yang harus mempersiapkan, ibunya juga harus mempersiapkan. Dan sama bapak Bu, sama suami, jangan ya kan udah capek kerja, ibu aja dia yang ngurus gitu. Tapi tetap harus dikomunikasikan dengan yang baik ya Bu ya, dengan cara yang benar. Gimana nih ya, apa tawarin misalnya mau liburan ke rumah nenek atau gimana. Jadi jangan dibawa pusing sendiri Bu, dibagi sama suami. Nah, wah ini
Kalau tadi kan penyebabnya. Nah, bagaimana seharusnya kita sebagai orang tua, terutama ibu Bu Ai, menyikapi liburan sekolah ini Bu Ai? Mangga Bu Ai. Ya, ibu-ibu yang dirahmati Allah, harusnya sih senang ya. Ibu senang nggak sih anaknya liburan, Bu? Jujur Bu, jujur. Senang Uma, senang Uma. Oh, Uma senang. Gak bingung lagi nggak ya, Bu ya? Oh, bingungnya belum banyak karena baru satu masih kecil. Ya, Baru udah, satu. harusnya sih senang ya, Bu, ketika anak-anak liburan, karena anak-anak juga liburan itu adalah momen yang mereka tunggu-tunggu. Berarti kebayang dong, anak-anak liburan mau yang tunggu-tunggu kan pengen di rumah, pengen bareng sama kita gitu ya. Sementara mereka kan dari pagi, kalau yang full day sore baru pulang gitu ya. Harusnya ibu-ibu tuh seneng gitu ya. Karena apa? Karena anak-anak ada di rumah dan anak-anak juga kan happy. Ditunggu-tunggu, dihitung mah berapa lagi sih hari liburan gitu, sampai dihitung-hitung. Benar-benar baik. Gitu, Ya, gitu. jadi harusnya sih jadi momen yang senang bagi kita orang tua, khususnya ibu ya, karena ibu itu kalau ada sih yang pernah cerita ke saya, aduh Bu, kalau liburan itu saya dari pagi sampai sore nggak turun-turun dari dapur. Banyak pesanan gitu ya anak-anak, banyak request gitu ya. Nah itu dibikin happy aja. Kalau saya sekarang misalkan mama mau ini, oke, kita bahannya kita bareng-bareng itu Bu, bareng-bareng, meskipun saya kayaknya ini dapur berangkat udah jelas dapur berangkat, aduh ini minyak dalam hati sih Bu, ada kita teh udah ini ya sekarang, aduh ini gitu. Tapi ya itu Bu dibikin happy aja gitu. Jadi anak-anak juga kan belajar di situ, anak-anak belajar gitu ya, ketika misalkan masak atau dan lain sebagainya gitu ya. Mudah-mudahan ya senang gitu, ibu juga senang ketika anak-anaknya libur di rumah, karena kita ambil alih ya, peran kita full gitu ya, ketika anak-anak ada di rumah gitu. Ini waktunya kita untuk memberikan keterampilan yang gak ada di sekolah gitu ya, kayak nyuci sepatu gitu ya, kayak Cuci baju, kaos kaki yang mereka mau atau mereka ini selagi gak membahayakan oke aja gitu. Kalau saya mama mau nyuci akuarium, oke gitu ya, mau nyuci akuarium, tapi ya ini gitu ya. Jadi selama memang tidak membahayakan, kalau saya okein aja gitu, karena ketika anak-anak memang ada inisiatif ketika liburan gitu ya. Nah yang harus ibu sadari atau yang kita harus sadari bahwa anak itu adalah amanah yang Allah titipkan kepada kita. Gimana sih Bu kalau menjaga amanah? Sungguh-sungguh ya Bu ya. Maupun lagi sekolah ataupun liburan ya, sungguh-sungguh kita menjaga amanah dari Allah gitu ya. Apalagi kita yang sudah memahami bahwa anak itu adalah aset dunia dan akhirat. Kita mau menjaga aset dunia, jangan sampai keluar ini. Ini anak Bu, gitu ya. Ini anak aset dunia kita dan akhirat kita. Nah ini harus kita sadari bahwa anak itu adalah titipan Allah, amanah Allah, karena banyak ibu-ibu di luar sana yang pejuang garis biru. Sampai ratusan juta. Ya, sampai ratusan. Berkali-kali em-emannya. Bayi tabung dan sebagainya. Kita ini harus kita syukuri ya Allah, alhamdulillah gitu ya. Sudah dikaruniai 3 orang anak misalkan saya. Dan ini kalau kita benar-benar meresapi bahwa ini amanah dari Allah, maka akan kita jaga, akan kita rawat dalam kondisi apapun, termasuk liburan gitu ya, termasuk liburannya. Ini ada di surat At-Taghabun ya ibu-ibu, terkait dengan amanah. Anak itu ada amanah, ayat 15. Saya bacakan artinya ya Bu. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu, dan di sisi Allah lah pahala yang besar. Masya Allah. Di sini nggak ada pahala doang Bu, tapi pahala yang besar. Di sini disebutin hartamu dan anak-anakmu Bu. Ya Allah, ya kalau deh ya Allah, udah deh gitu ya. Kayaknya nggak ada ibu yang ngeluh lagi kalau udah ini ya, kalau ingat ini mah ya Bu. Ya Allah, nurut deh ya Allah gitu. Enggak deh ya Allah gitu. Enggak ngomelin lagi deh. Seneng deh ya Allah gitu ya. Karena ini ada di Al-Quran gitu ya, di surat At-Taghabun. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu
hanyalah cobaan bagimu dan di sisi Allah lah pahala yang besar. Masya Anak Allah. sebagai amanah atau titipan dari Yang Maha Kuasa, anak sebagai titipan sementara maka harus dijaga Jaga. dengan baik-baik. Masya Allah. Perjuangan Bu, memang perlu perjuangan. Ya salah satunya tadi saya Bu nongkrong di UGM, ya. Apa Ikut ya, kajian-kajian. gitu Ya, ya. betul. Terus ada parentingnya ikut, gitu. Dan betul, saya berusaha untuk Nambah ilmu ya Bu menambah Ai ya. ilmu dan mengaplikasikan ilmu itu. Berat Bu, pasti berat gitu ya. Karena hidup ini adalah Perjuangan. perjuangan. Adalah perjuangan Bu. Atau kalau nggak diperjuangin mah ngapain kita ya? Iya. Kan mau dapat pahala ya Bu Ai. Pahala yang besar gitu kan ya kalau kita tidak memperjuangkan itu. Iya benar-benar. Dan ini ada pahala yang besar dari sisi Allah ketika apa? Ketika kita menjaga amanah itu dengan baik. Nah ini harus kita sadari betul gitu ya Bu ya, bahwa anak itu adalah amanah. Apalagi kalau ibu-ibu lihat di luaran sana yang pejuang garis biru, 2 garis biru ya? Iya, ruang 2 garis Aduh, biru ini ya. udah lupa. Udah lupa Cendra. Iya Bu gitu ya, ya Allah iya ya gitu. Orang tuh mau punya anak tuh sampai segitu susahnya. Alhamdulillah kita mah begitu nikah Allah kasih gitu ya. Sekian tahun lagi Allah kasih gitu kan, alhamdulillah. Itu yang harus kita syukuri gitu ya. Nah itu tadi ya, bahwa anak itu adalah amanah bagi kita orang tuanya. Nah di sini adalah kalau saya jadi momen saya yaitu tadi Bu, memberikan keterampilan karena kita sudah lupa sekarang memberikan ilmu ketika anak kita kelak menjadi seorang ibu. Ya. Kita juga lupa kalau nanti juga anak kita akan menjadi seorang bapak, Ayah, bapak. gitu ya. Kita juga lupa kalau anak kita nanti akan menjadi orang Tua. Kita juga lupa anak kita akan menjadi menantu orang. gitu ya. Iya Nah benar-benar. ini yang ambil peran itu. Kalau saya sekarang jadi ambil peran itu sekarang ketika anak-anak liburan. Jangan sampai ada akademis mah menonjol Bu gitu kan. Ya sekarang mah karena hidup begini ya. Iya, ya. jadi kapitalis. kapitalis. Jadi apa, Bu? Dunia. Dunia. Gitu ya. Kalau ranking Oriented. 1 sampai 10, oh mainnya Keren. senang, gitu ya. Benar-benar. Nanti dikasih reward. Kasih gitu ya. reward. Tapi anak-anak tidak punya keterampilan yang lain. Ya, anak-anak itu tidak kita bekali gitu ya, ketika iya. kelak nanti di kehidupan nyatanya gitu ya. Iya, benar. Ketika ya kayak kita aja ya menjadi ibu, ya udah karena emang nikah terus jadi ibu ya udah gitu ya. Ketika tidak dipersiapkan gitu. Tapi kan sekarang banyak ya Bu ya, kayak parenting gitu, bagaimana caranya mempersiapkan anak bisa bertanggung jawab gitu. Nah ini ambil peran itu ketika liburan. Nah pokoknya iya deh gitu ya. Jadi sekarang juga saya lagi mikir nih Bu, apa ya gitu ya yang Liburan ya. gitu ya. Kemarin udah gini sama anak-anak. Oke Kakang, silahkan dijadwal gitu ya, mana kegiatan-kegiatan yang mau dilakukan selama liburan. Gitu ya. Kalau memang nggak ada budget sih ya ini gitu ya. Kalau ada budget kan harus berunding dulu sama sekolah gitu ya. Tetap komunikasi ya baik. Tetap komunikasi gitu. Jadi ya itulah libatkan anak-anak, kayak misalkan anak saya yang paling ini tuh sama yang paling perhatian itu nomor 2, laki-laki Bu itu. Mama sedang ngapain di dapur? Aku konseng ya. Oke, konseng gitu ya. Aku balikin yang mah ini ya, balikin gitu ya. Nah itu tuh sekarang dibiarin aja sama saya aja. Yang awalnya agak nanti jadi lama deh pasang. Riweh ya Bu, riweh berantakan. Sekarang saya biarin aja Bu itu gitu ya. Nah, karena ya itu tadi saya ingin mengambil peran saya untuk memberikan keterampilan yang lain yang tidak diberikan di Sekolah, secara akademis ya. Gitu ya. Nah terus di sini juga ketika mendampingi anak itu gimana sih Bu gitu ya, harus ya namanya amanah berarti harus dijaga baik-baik, dinanang neng ya apa bahasa Sunda mah, Ibu bahasa Sunda semua atau daerah Sunda semua. dinanang neng apa sih? Aduh disayang-sayang gitu ya Bu, dijaga baik-baik. Dirawatnya namanya amanah ya Bu ya. Nah karena ini juga dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Nabi SAW bersabda, muliakanlah anak-anak
anak-anak kalian dan ajarilah mereka tata krama. Ih, gini ada hadis. Ada hadisnya gening ya, baru Ketika tahu. memuliakan anak-anak itu ada hadisnya, Bu. Berarti kita dapat pahala. Alhamdulillah gitu ya. Kayaknya sekarang udah banyak terlalu banyak motivasi kayaknya rek malas kan Ada remnya ya, Boy? Ada rem-remnya ya. Ada rem-remnya. Tarik nafas, keluarin, astagfirullah. Karena ini, Bu, Nabi SAW bersabda, muliakanlah anak-anak kalian dan ajarilah mereka tata krama. Ini Rasulullah, Bu, yang dijamin masuk surga. Hari kita, kalau kata Ustaz Epi, emang punya kenalan di surga. Gitu ya. Ada orang dalam. Ada orang dalam gitu ya. Nah itu ya Bu, hadis yang pertama. Hadis yang kedua, Nabi SAW bersabda, sungguh di dalam surga itu ada rumah yang disebut rumah kebahagiaan. Iya, rumah kebahagiaan itu kayak apa ya? Oh ya, kebayang. Yang tidak dimasuki kecuali orang-orang yang membahagiakan anak-anak kecil. Ih, merinding, Boy. Benar ya Bu ya? Rumah kebahagiaan, Bu. Tapi yang dimasukinya siapa? Yang membahagiakan Orang-orang atau orang tua yang membahagiakan anak-anak kecil. Kira-kira ibu-ibu kalau udah begini stres mau ngurus anak, Bu? Wow, ulang. Iya. Jangan. Aduh, enggak ada Rasulullah. Enggak ada. Enggak. Ada di surga, Bu, rumah kebahagiaan. Ya Allah, nggak kebayang kebahagiaan di surga kayak apa. Di dunia aja kita merasa bahagia banget yang punya. Udah luar biasa ya, udah luar biasa. Merasa udah bahagia, kumpul juga hari di surga, Bu, gak kebayang bahagianya kayak apa gitu ya. Nah ini adalah hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika apa? Ketika kita mengasuh atau mendampingi anak-anak dengan baik gitu ya, diasuh gitu ya dengan baik tanpa ibunya Stres. Kayaknya gak bakalan stres gitu ya kalau ngeliat hadis-hadis ini mah ya Allah istighfar. Istighfar. Pengen pahala ya Allah, pengen rumah kebahagiaan ya Allah gitu ya. Nah ini adalah hadis dari Rasulullah SAW. Nah terus ibu-ibu ini ada lagi hadis ya yang di sini kita kalau ibu-ibu di sini nggak dapat sumpah serapah ya Bu ya ke anak-anak ya, tapi di ularan sana banyak yang sumpah serapah gitu ya. Iya, Nah ini ada hadisnya, di dalam hadis itu adalah jangan kalian menyumpahi diri kalian sendiri, janganlah kalian menyumpahi anak kalian, janganlah kalian menyumpahi pembantu kalian, dan janganlah kalian menyumpahi harta kalian. Janganlah kalian menyumpahi sesuatu terlebih ketika Allah mengabulkan permintaan. Ayo Bu, Ibu udah nyumpahin terus dikabulin gimana? Serem banget karena Ibu lagi stres gitu, ngambek ke anak teh gitu ya. Nyumpahin. Ayo praktek kalau tadi dikabulkan. Aduh, ayo. Gimana? Emang bisa diralatku? Mudah-mudahan bisa dengan istighfar dan salat tobat, mudah-mudahan. Nah ini ya Bu ya, jangan sampai apalagi ibu gitu ya, kalau kata ibu saya seket gitu. Sake saut. Ibu itu seket. Saucap jadi tajam silet. Nah jadi itu yang nyumpahin itu memang gak dilarang oleh agama gitu ya. Karena apa? Karena kalau udah Allah kabulin, ayo mau kumaha. Iya, nggak bisa diulang ya. Kalau nggak salah ya, iya. Atau apa ya postingan yang anaknya nilainya kecil, jangan pulang ke rumah, nggak pulang beneran Bu, ketabrak mobil kalau nggak salah dan meninggal. Nyeri hati, tanya bunya. Nyeselnya, iya seumur-umur ya Allah. Ini ya Bu ya, ketika mengurus anak atau mendampingi anak itu memang harus anak itu dimuliakan agar kita mendapat rumah kebahagiaan di surga. Amin ya Nenek. Ada lagi ini riwayat dari Ibnu Abbas ya, Rasulullah SAW bersabda, ya Rasulullah, saya mempunyai banyak anak perempuan. Ibu anak-anaknya perempuan semua? Ada, tuh 2, Uma 2 anaknya. Iya Bu, anak perempuan dan saya berdoa agar mereka mati. Rasul bersabda, wahai Ibnu Saidah, janganlah engkau mendoakan jelek kepada mereka, karena keberkahan itu menyertai mereka.
mereka itu penghias ketika mendapat nikmat, menjadi penolong ketika dapat musibah, dan menjadi perawat ketika sakit. Beban mereka di atas bumi dan rezeki mereka ditanggung oleh Allah. Masya Allah. Luar biasa. Saya merinding nih Bu baca hadis ini ya Allah. Udah Allah tanggung rizkinya dan semuanya. Rizkinya semuanya. Kita lupa ya karena kita tuh mau emosi sesaat Bu. Nampak begitu ya, padahal kelak tuh mereka lah yang akan Menolong. kita sakit gitu ya di sini ya. Menjadi Ketika penolong. kita punya musibah. Asalkan kita pang ininya aja karena orang tua ya, Oh. asal orang tuanya gitu. Astagfirullah. Kita kudu nurut. Kalau enggak nurut ya gitu. Jadi gitu ya. Asal pang benernya ya Bu. Asal pang benerna orang tua makan gitu ya Bu ya. Asalnya bukan pang asal. Perasa paling. Nah itu ya Bu ya, mungkin ketika kita sudah termotivasi dengan hadis-hadis tersebut, maka kita akan berusaha untuk mendampingi termasuk anak-anak kita memuliakan anak. Karena bukan tidak mungkin ketika kita mengasuh anak-anak kita dengan penuh kasih sayang, gitu ya, kayak tadi memuliakan, maka bonding itu akan kuat. Kalau bonding akan kuat, anak gak nyari kemana-mana ya Bu ya. Kalau ada masalah nyarinya ke Orang tua ya, ke ibu. orang tua, ke rumahnya, ke emaknya. Nah, itu kan perlu perjuangan ya Bu ya. Nah mudah-mudahan ini ada perjuangan ibu-ibu ketika apa? Ketika ingin mendidik anak-anak dengan Jadi cara lebih baik. memuliakan mereka. Ah, Mungkin itu ya Bu ya. Iya, benar Bu. Itunya ya. Iya, benar. Jadi benar luar biasa ya. Pahalanya, balasannya itu luar biasa tadi kan. Udah dapat rumah kebahagiaan, pahala yang berlimpah. Aduh kayaknya nggak jadi deh mau marah juga. Harus ditempel di jidat kayaknya tuh Bu. Tulisan itu biar ngerem-ngerem gitu ya. Buai juga bilang tadi harus memperkuat bonding. Nah terkait bonding ini saya punya pengalaman waktu ngisi di SMA, salah satu SMA swasta. Mereka katanya, Bu boleh gak pacaran gitu kan. Pacaran, ngapain? Buat temen cerita. Loh kok gak cerita sama mama sama ibu? Ah gak seru, baru juga mau cerita, ntar mama sibuk. Saya bilang, ya Allah anak perempuan Bu Ai gitu. Jadi lebih seneng bercerita sama teman laki-laki gitu. Karena itu kan kata Bu Ai harus memperkuat bonding kita. Nah dari tadi Bu Ai ngomongin bonding aja gitu ya. Bonding itu apa sih Bu Ai sebenarnya bonding teh Bu Ai? Bonding teh orang mana gitu ya. Bonding Bas, orang mana? apa sih dia teh gitu. Si bonding teh orang mana atau gitu ya. Bonding itu Bu merupakan ikatan emosional yang intens. Intens itu berarti itu ya apa sih? Terus-terusan ya Bu? Kerap kali gitu ya. Sering kali gitu ya. Sering kali gitu ya, yang intens antara ibu dan anak. Nah ibu udah merasa begitu apa belum Bu? Baju bener cantik. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Apa namanya anak Tumbuh kembang memiliki tumbuh kembang yang optimal ya, baik secara lahir lahir dan batin. Mungkin itu terkait dengan bonding. Ya udah tahu nih si bonding teh itu tah ibu-ibu, bonding teh ikatan emosional. Tapi bukan sekedar ikatan emosional ibu dan anak, melahirkan, nyusuin, gesarin, ngasih makan. Bukan sekedar itu, tapi ada lagi yang lebih penting yaitu secara batin. Apakah udah sampai? Itu nggak berbatas Bu, nggak udah gede. Udahlah dari kecil juga udah deket ini bondingnya, udah gede mah sok weh sendiri. Kayaknya nggak kayak gitu ya. Apalagi kalau belum itu terlaksana, nah masa-masa liburan ini kita pakai itu Bu buat menguatkan bonding. Nah itu ada tipsnya kali, ada triknya. Nah saya mau nanya nih sama ketua divisi nih, Bu Nuni nih. Gimana nih Bu Nuni? Seberapa penting kita harus menguatkan bonding sama anak dan itu gimana caranya? Bu Nuni Pak Kak? Oke, aduh denger Bu Ai cerita tuh memang seru gitu ya, Masya Allah. Jadi tadi kan Bu Ai udah jelasin nih bonding itu apa gitu. Terus seberapa penting sih bonding itu gitu ya. Kalau buat saya ditanya seberapa penting kita menguatkan bonding sama anak atau ikatan dengan anak tadi itu penting banget gitu. Kenapa? Karena di sini saya baca ya menurut ahli psikologi juga gitu ya. Apa sih manfaatnya dari kalau kita mempunyai ikatan yang kuat dengan anak, mempunyai bonding yang kuat dengan anak gitu.
Yang pertama itu bisa meningkatkan imun tubuh anak gitu. Ya kalau kita aja ibu-ibu kerasa ya Bu ya, kalau kita lagi senang gitu kan, kita hubungan lagi sama suami baik gitu kan, pasti kan kita lebih bahagia dan badan terasa lebih sehat gitu. Nah begitu juga anak-anak Bu gitu, ketika dengan bonding yang kuat gitu kan, dia merasa secure, merasa aman, merasa nyaman, merasa percaya kepada ibunya gitu kan, kepada orang tua gitu kan. Seperti yang tadi Bu Ai bilang, aduh mau cerita sama lawan jenis gitu ya Bu ya, Masya Allah serem gitu kan. Ketika bonding itu tercipta dengan anak, maka anak merasa aman untuk cerita ke orang tua. Betul. Jadi nggak ada lagi deh nyari-nyari di luar gitu ya ketika pulang sekolah, dan itu memang harus dibiasain ya gitu kan. Ketika pulang sekolah, hari ini ngapain aja gitu ya, hari ini ngapain aja, ada kejadian apa, karena banyak dari pengalaman saya juga anak-anak yang misalnya di sekolahnya dibully atau menghadapi apa itu nggak berani ngomong sama orang tua gitu ya Bu ya. Nah yang kedua, anak yang mempunyai bonding yang kuat dengan orang tua itu lebih pandai mengatasi masalah. Lebih pede, dan lebih mudah bergaul juga dengan teman-temannya. Itu salah satunya gitu. Karena ketika di rumah aman, dia merasa tenang juga mungkin untuk bergaul di luar gitu pede ya. Dan yang selanjutnya, kita lebih mengenal satu sama lain. Ketika kita ikatannya kuat sama anak kan otomatis kita juga tahu ya, oh ini anak maunya apa gitu kan. Apa sih yang dia alami di sekolah gitu kan. Anak juga tahu gitu kan bahwa oh orang tuanya itu pengen aku begini karena sayang loh gitu kan ya. Oh bunda tuh ternyata melarang, ternyata nyuruh ini karena sayang gitu. Nah itu kan kalau bondingnya nggak kuat, nggak bisa tersampaikan dengan baik gitu ya. Dan kalau di komunitas Ibu Hebat ini kita biasa bikin jurnal syukur ya Bu ya, jurnal syukur gitu kan. Apa sih yang kita syukuri selama bisa dibiasakan menulis jurnal syukur. Mungkin bisa ditambahkan juga dengan apa sih perasaan yang kita rasakan gitu. Jadi orang tua tahu oh ternyata dia bersyukur loh hari ini udah diantar misalnya sama ayahnya yang jarang-jarang antar gitu ya Bu ya. Atau misalnya oh bersyukur karena di sekolah misalnya dapat nilai bagus. Jadi minimal kita bisa tahu gitu kan, untuk mendekatkan juga dan ada bahasan. Karena kadang saya ada teman saya yang kalau sama anak itu bingung mau ngobrol apa gitu ya. Ada Bu yang kayak gitu ya gitu. Ketika kita bondingnya dekat kan nggak akan terjadi gitu ya. Yang terakhir, ketika kita sudah mempunyai ikatan yang dekat dengan anak, maka kita menerapkan peraturan di rumah, disiplin di rumah itu lebih mudah gitu. Nggak pakai nggak pakai ribut-ribut dulu gitu kan. Mungkin ya anak kenapa sih gitu kan. Anak-anak pasti gitu ya disuruh emang kenapa gitu ya. Kalau anak saya gitu kan, emang sebabnya apa? Kenapa nggak boleh gitu kan? Dengan kita komunikasi yang baik, ikatan kita tercipta dengan baik, disiplin di rumah, aturan-aturan di rumah bisa kita sampaikan dengan si anak itu merasa tidak terpaksa gitu ya Bu ya. Nah itu kan positif-positifnya dari kita mempunyai bonding yang kuat dengan anak. Terus negatifnya apa? Jika misalnya kita tidak mempunyai bonding atau bonding dengan anak itu lemah gitu kan ya. Ya kebalikannya ya Bu ya, yang tadi anak-anak merasa secure, aman, ini anak menjadi insecure. Anak insecure, merasa tidak aman, merasa takut. Misalnya kalau pulang dari sekolah ada masalah apa mau ngomong, nanti dimarahin, mending gak usah ngomong gitu ya. Nanti misalnya berantem jatuh, nanti dimarahin, udah gak usah ngomong gitu kan. Anak yang insecure, tidak pede, merasa tidak aman dengan orang tuanya sendiri, kalau berkembang lebih parah juga bisa berpengaruh terhadap kesehatan mental dan fisiknya gitu kan. Ketika dia takut mau ngomong, ketika dia pendam, nanti dia stres, otomatis mental dan pikirannya juga bisa terpengaruh gitu ya Bu ya. Jadi anak gak percaya sama orang tua, takut disalahin gitu kan, takut dimarahin, kan itu bahaya banget ya. Mungkin ibu-ibu ngikutin juga nih berita-berita yang lagi viral gitu ya. Salah satu artis yang kontroversial gitu ya. Artis yang ribut sama anaknya udah besar, jadi ribut itu di medsos Bu gitu kan, saling serang menyerang di medsos, saling menjelekkan satu sama lain. Padahal kalau kita pikir anaknya artis, guyuran hartanya udah banyak loh Bu gitu ya. Guyuran hartanya kurang apa gitu. Tapi mungkin ya kurang diguyur cinta gitu ya. Sehingga anak tidak merasa dicintai gitu kan. Harta
cukup tadi, tapi dia tidak mempunyai bonding yang kuat dengan ibunya gitu. Jadi menurut saya seberapa penting bonding dengan anak ini, penting banget gitu ya, sangat penting gitu kan. Terus tadi mau tanya apa sih tips-tipsnya gitu ya. Kalau saya pribadi dari pengalaman saya nih ya sama anak saya gitu kan, itu saya menguatkan bonding dengan anak dari kecil dengan 5B. 5B ya, B itu. 5B. B yang pertama yaitu berkata jujur. Berkata jujur, tidak bohong kepada anak. Saya membiasakan bahkan dari anak saya mulai umur 2-3 tahun gitu ya. Saya kan waktu itu udah resign kerja, jadi saya kursus nih. Kursus jahit, kursus ngantin gitu ya Bu. Ketika saya mau pergi, saya nggak pernah bohongin anak gitu. Walaupun kadang mama saya bilang gini, ya udahlah Kak El dibawa bibi aja ke warung, terus kamu pergi gitu kan. Nanti pulang nangis sebentar, ibunya nggak ada mah udah anteng lagi gitu kan, nggak rewel. Tapi saya membiasakan diri saya untuk nggak bohong sama anak, sembunyi-sembunyi pergi itu enggak ya Bu ya gitu. Jadi saya berusaha walaupun dia nangis, tapi saya bilang gitu, oh ini bunda mau pergi loh gitu. Kamu nggak bisa ikut gitu kan, jadi nggak sembunyi-sembunyi. Terus kalau kita punya janji sama anak gitu ya, sebisa mungkin ditepati. Kadang kita lupa ya, oh iya nanti bunda pulang, bunda beliin es krim misalnya gitu ya. Pas pulang lupa tuh Bu sampai rumah gitu. Walaupun nanti ujungnya, ya udah yuk sama bunda yuk ke depannya ke warung beli es krim, rasanya beda gitu kan. Dan nanti si anak ketika kita terbiasa menjanjikan sesuatu, kita ingkar, otomatis dia nggak percaya gitu kan sama ibunya. Paling bunda mah ngomong doang gitu ya. Saya gitu kecil Bu gitu, kalau dijanjiin ya udah besok kata orang tua saya. Saya tanya besok mana, katanya janji ya besok kan bisa besok lusa, bisa besok minggu gitu. Gitu kan, itu berpengaruh juga ternyata sama kita gitu ya. Nanti orang tua ngomong bohong gitu kan. Itu B yang pertama gitu kan, berkata jujur. Yang kedua, beri pengertian. Ini alhamdulillah anak saya ternyata thinking ya. Jadi dari kecil walaupun saya belum tahu, selalu saya kasih penjelasan. Ternyata anak thinking itu butuh gitu ya, butuh penjelasan. Jadi kalau saya mau pergi kayak tadi gitu ya, saya selalu kasih beri pengertian ke anak gitu loh. Kak El nggak boleh pergi karena di sana nggak boleh bawa anak kecil. Kenapa gitu kan? Atau oh bunda mau kursus, nanti bunda lama, kamu bosen gitu kan, nanti rewel apa, enak di rumah bisa main. Itu selalu kasih pengertian gitu sampai si anak itu paham, oh iya gitu nggak boleh ikut karena itu gitu. Kadang saya juga kan suka bazar-bazar baju gitu ya di luar gitu. Nah itu ketika misalnya dia pengen ikut dan kondisinya bisa memungkinkan untuk dia ikut, masuk ke B yang ketiga gitu kan, buat kesepakatan. Jadi setelah berkata jujur, beri pengertian, saya membuat kesepakatan. Misalnya, oh iya kamu boleh ikut, tapi nanti di sana nggak boleh rewel. Jadi saya bawain mainan gitu ya. Mungkin anak yang suka gambar-gambar gitu, kalau suka apa bawa. Ketika dia di sana udah mulai bosen nih, udah mau mulai rewel, dia ingat kan, oh iya udah janji nanti nggak boleh ikut lagi gitu. Nah biasanya lebih tenang. Begitupun kalau saya ke mall Bu, dari rumah udah punya kesepakatan nih gitu kan, nggak beli mainan ya, karena kemarin sudah beli mainan, berarti jatah beli mainan sekarang sudah enggak. Itu kadang kesian ya Bu ya, di depan etalase mainan dia berdiri aja gitu kan yang ngeliatin, bunda bagus ya gitu. Walaupun kadang tergoda gitu ya, kasihan melas gitu ngeliat anak mau beliin, tapi kadang udah ada kesepakatan ya udah gitu kan. Dia lama, nanti saya ajak, yuk kita lihat-lihat yang lain, bentar lagi boleh nggak? 5 menit lagi aja gitu lihat mainan gitu. Tapi alhamdulillah jadi terkondisikan sudah biasa gitu kan untuk buat kesepakatan gitu, dan dia menepati janjinya gitu kan. Terus yang keempat, beri kesempatan untuk menyampaikan pendapat. Menyampaikan pendapat dan kita hargai pendapatnya gitu. Karena anak-anak juga kadang seneng ya kalau kita ajak ikut serta gitu untuk memutuskan sesuatu. Ya contohnya liburan, kita tanya gitu kan, mau liburan mau apa atau mau kemana gitu. Misalnya ketika nggak sesuai sama kita hargai dulu gitu kan. Oh iya keren ya gitu ya, keren loh rencananya gitu kan, bagus loh gitu. Tapi misalnya nggak sesuai, misalnya ya tapi uang bunda nggak cukup gitu ya, misalnya untuk liburan ditanya kemana gitu kan. Jadi tetap dia diajarkan untuk mengutarakan pendapat, kita hargai pendapatnya dulu, jangan langsung dimatikan. Baru setelah itu kalau kita nggak sesuai kita masukkan gitu ya, apa kenapa nggak sesuai, tadi beri pengertian. Nah yang terakhir dan paling penting nih ibu-ibu ya gitu, yang di komunitas Ibu Hebat sangat-sangat diulang-ulang itu adalah beri guyuran cinta, berkomunikasi cinta, katakan cinta.
cinta, cinta-cintaan ya Bu ya, Masya Allah gitu. Kalau di Kaya ini memang mungkin buat ibu-ibu yang alumni kelas ibu hebat ya kayak saya itu kan lengkap gitu dibahas gitu ya, masalah guyur cinta gitu. Kenapa sih harus guyur cinta melulu gitu ya, komunikasi cinta, cinta-cintaan ya kan jadinya penuh cinta gitu ya. Gitu jadi mengguyur cinta itu penting ya ibu-ibu ya, mengguyur cinta supaya tersampaikan gitu loh maksudnya. Ketika kita bicara, oh ini karena bunda sayang, karena ayah sayang gitu kan. Dan menyampaikan sesuatu juga tentu dengan senyum gitu ya Bu ya, nyuruh-nyuruh sesuatu dengan senyum. Ini ketika dipraktekkan keluarga, alhamdulillah enak banget, nggak cuma buat anak ini ya Bu ya. Kalau saya sendiri setelah ikut kelas ibu hebat itu ya sama anak, ya sama suami, ya sama mertua gitu ya sama tetangga gitu. Jadi tahu bahwa kita ngomong itu karena kita sayang gitu kan. Dan katakan cinta itu setiap hari nggak apa-apa gitu. Saya juga tiap hari kalau sama anak saya mau pergi gitu ya, bunda sayang banget sama gitu kan. Namanya kan kayak panggilannya gitu ya. Jadinya dia anak thinking yang agak romantis gitu ya Bu ya gitu, romantis, manis, penuh cinta gitu. Kalau bangun tidur kadang, bunda cantik banget sih, padahal belum ngapa-ngapain Bu gitu, Masya Allah. Itu lebih dari ayahnya pokoknya gitu. Masya Allah, topot gitu ya. Jadi ya itu kalau dari saya tipsnya tadi 5B ya gitu ya, berkata jujur, beri pengertian, buat kesepakatan, beri kesempatan menyampaikan pendapat dan hargai pendapatnya, terakhir beri guyuran cinta dan komunikasi cinta. Ini beberapa hari yang lalu lah, 3 hari yang lalu gitu ya Bu, sebelum tidur gitu anak saya tiba-tiba bilang, bunda aku tuh kalau bahagia kalau bunda sama ayah bahagia gitu. Masya Allah gitu kan ya, langsung meleleh gitu ya saya gitu kan. Itu yang setiap hari gitu, kadang pulang sekolah anak-anak cowok yang udah mulai mau naik kelas 6 gitu kan udah mulai malu-malu kalau dia nggak datang sekolah, bunda dipeluk gitu ya. Sampai kadang ibu yang lain, apaan sih katanya, romantis banget gitu kan ya. Terus ya mungkin minggu-minggu kemarin gitu kan saya pernah minta maaf gitu kan, maaf ya kalau bunda kadang misalnya hilaf, marah gitu, atau melarang dia berbuat sesuatu, beli sesuatu gitu. Tapi jawabannya nggak apa-apa bunda, aku tahu kok itu bunda lakuin karena sayang sama gitu. Tahu kalau bunda ngelarang karena untuk kebaikan gitu ya. Masya Allah, mudah-mudahan bertahan sampai dewasa yang Bu ya, merasa dicintai gitu. Masya Allah. Ya jadi itu sih gitu ya tips-tips yang bisa saya sampaikan gitu. Terus kalau untuk terus liburan nih gitu kan, liburan gimana nih gitu kan untuk menguatkan bonding lagi ya. Tadi betul ya yang Bu Ai sampaikan gitu, ajak anak itu untuk ikut serta gitu kan, ikut serta pekerjaan rumah. Kalau kita nggak keluar ya mau nyuci akuarium ya Bu Ai ya gitu ya, mau gosok kamar mandi gitu, atau anak saya misalnya suka ngejemur gitu kan, dia nggak tahu bahagia banget pokoknya kalau bundanya bawa keranjang udah dia tarik aja, ayo bunda bantuin jemur gitu kan ya. Itu gitu kan. Atau mungkin dengan terutama ayah nih mungkin yang kerja gitu ya, bisa meluangkan waktu untuk makan bareng minimal misalnya sarapan atau makan malam gitu sambil ngobrol gitu kan, terutama ngobrol sebelum tidur gitu. Biasanya saya juga sebelum tidur itu pasti ada obrolan yang enak gitu ya, udah nggak ngapa-ngapain nih, udah siap mau tidur ngobrol gitu kan, seharian ini ngapain gitu kan. Terus yang tadi menyusun kegiatan-kegiatan liburan. Jadi kita udah nggak ngeblank lagi gitu ya, anak ribut, anak main ini, kita udah menyusun kegiatan, diskusi dengan suami gitu kan. Dan tetap jangan lupa buat peluk setiap hari, guyur cintanya setiap hari gitu kan. Katakan cinta, nggak apa-apa dia lebay dikit gitu ya. Nanti juga kalau udah gede kita kangen mungkin ya, yang anaknya udah gede mungkin gimana. Kangen mungkin ya anak-anak bilang sayang sama bunda apa gitu. Jadi yuk ibu-ibu, jadi jadikan momen liburan ini momen yang disambut dengan riang gembira, yang senang gitu, momen untuk kita menguatkan lagi bonding dengan anak-anak kita gitu. Alhamdulillah loh gitu kan ya, 3 minggu, 4 minggu kita sama anak gitu kan bareng-bareng, seneng banget ya. Walaupun istilahnya kalau bahasa Sunda tuh apa, di rumah cuman untel-untelan gitu ya sama anak ya, Masya Allah gitu ya. Iya, yang penting ibunya bahagia sehingga anaknya bahagia, jangan pusing gitu. Ya itu aja sih Bu. Oh iya, mungkin Bu Ai mau nambahin. Nambahin dikit terkait dengan bonding, mengguyur cinta, itu benar Bu.
Ibu lakukan aja di rumah. Mengguyur cinta itu benar. Saksinya. Saksi hidup. Terakhir kemarin saya kan sekarang emang lebay gitu, biarin lah kata saya lebay juga. Tadi saya mau masak kerecek gitu ya, udah siap-siap tuh, ternyata suami bawa kerecek sih. Mama nggak jadi bikin, mama nggak jadi iya nggak bikin, katanya mau bikin iya kan papa bawa itu. Bapak dan mama kan sehati. Itu memang seringkali saya ungkapkan gitu kan, sehati gitu. Aku kan padamu, padahal kata-katanya sepele gitu, tapi bagi anak-anak, mama gitu aja lah. Dan itu luar biasa gitu ya, luar biasa efeknya kepada anak atau pasangan. Kalau ke anak sih saya yang kecil tuh dan sini mah aku ituin gitu ya, misalkan lagi ngapain gitu, sini aku ituin, padahal cuma ngangkat doang ya, tapi alhamdulillah lah gitu ya. Ya kalau ke pasangan, apalagi pasangan Bu, bikin kita happy banget gitu ya kalau ke pasangan. Dan itu efeknya luar biasa. Efeknya luar biasa. Kalau ibu tidak percaya, ibu lakukan sendiri di rumah. Dan rasakan bedanya after and before. Before after. Itu mau mungkin Bu. Masya Allah ya, luar biasa sekali. Kalau saya mengingatkan Bali Samana berbagi aja, kalau karena Bu Dini tuh Gurunda tuh selalu sudah tahu MK anak-anak. Kalau saya liburan, saya kembalikan dengan MK-nya masing-masing. Yang besar sensing, saya biarkan dia beres-beres rumah. Serah mau diatur apa aja, bodoh amat. Saya bilang, Bu, itu nanti bagian aku ya. Dia baru mood jam 8 nih beres-beres, padahal udah geremet sih ya, udah jam 8 nih belum beresin juga. Tapi biarkan dia, itu beres seberes-beresnya, licin selicin-licinnya rumah. Saya nikmatin, silakan. Bapak mau nyetrika, mau apa? Mau ngepel, mau apa? Saya soal gitu. Sok Bapak mau rapiin apa, silakan. Kalau yang kedua asiknya grup baca buku, terserah. Mau di mana, mau nonton kisah-kisah apa gitu, udah. Pokoknya dia nyari ilmu, dia mah kerjaannya gimana juga, terserah. Asal dia sendiri, jangan diganggu sama adanya. Itu bisa terjadi gesekan-gesekan. Karena yang feeling itu hobinya ngomong. Jadi nonton nggak bisa ngomong. Jadi nonton, Kak itu kan ya, diam gitu. Tapi karena udah tahu ya udah biarin aja. Yang feeling mau main, mau ketemu temennya, ngumpulin masak Bu kerjanya, biarin aja. Nanti dia udah keluar pagar, duh sepi banget ya Bu. Sepi, itu banyak yang jualan, nggak ada temen aku. Saya suruh sampai teman-temannya main di lapangan. Udah, kalau Cece karena keterbatasan teman wanita di rumah, hobinya sama kayak Ael, lihat ember. Nah, ibu mau ngejemur nih ya, aku bantu ya Bu. Ya walaupun mengsong-mengsong ya, itu jadi tetap saya balikan ke MK-nya masing-masing. Jadi nggak kesal gitu ya. Kalau dia tahu ini, oh iya oke lah. Mau ngerubah ini, kayak kakak mau ngerubah. Ya udahlah, emang dia hobinya beres-beres. Ini dipindah ke sana, ini dipindah ke sini. Menurut dia rapinya kayak gini, oke. Tapi kesepakatan sama adanya, ini udah dirapin kakak, tolong jangan diberantakin lagi. Jadi sekedar berbagi itu, jadi nggak bikin pusing gitu loh Bu. Jangan orang thinking disuruh bebenah Bu, jangan. Itu mah bisa jadi perang dunia. Ibunya yang pusing nanti. Jadi itu sebenarnya memudahkan. Kalau buat saya secara pribadi itu membantu gitu. Nah, Gurunda barangkali ada yang mau ditambahkan? Wow, Masya Allah, luar biasa. Ini kita duaan juga luar biasa ya, ibu-ibu dari divisi healing. Alhamdulillah, kalau begitu masih ada waktu sekitar 10 menit. Mangga kalau ada yang mau bertanya atau sharing, dipersilahkan. Mangga. Kayaknya maju ke depan biar terdengar suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Masya Allah ya Bu Ai, Bu Nuni, bagus banget pemaparannya. Ini luar biasa banget. Ya sebenarnya saya mau sharing aja ya. Anak saya nih yang di boarding, liburan ke rumah. Sebenarnya saya udah pengen peluk-peluk dia tiap hari. Karena udah besar ya, dia bilang, Mama apaan sih, jangan lebay gitu, aku nggak mau gitu. Dia ini anaknya thinking introvert kalau dia. Nah, ini kalau di rumah sebenarnya ini anak pertama. Jadi
tapi jadi contoh yang buat adik-adiknya tuh, kok dia liburan tidur terus, kok dia liburan main handphone terus, kok dia liburan gak kayak kita ya. Yang kedua ini anak saya SMP sama kelas 5. Yang kelas 5 modelnya sama kayak anak Ibu Nuni. Itu kalau sama saya tuh Heredin kemarin persis deh kayak anak Ibu Nuni kayak gitu. Dia thinking extrovert kalau Heredin. Kalau Radia itu intuitif. Kalau Radia dia udah bisa sendiri, yang SMP nih udah punya kegiatan sendiri biasanya. Cuman yang boarding ini saya bingung. Ini anak jadi membawa pengaruh buruk kepada adik-adiknya. Kan anak saya bingung nih ya. Kasihan gitu. Kok dia tidur nanti malam sampai tidurnya itu sampai jam 12 malam, nanti paginya itu sampai siang jam 2 zuhur baru bangun. Nah itu gimana ya cara menghadapi si kakaknya ini ya? Saya jadi makanya datang ke sini tuh kita coba deh kita ini konsultasi. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Kalau pulang sama tidur. Saya biarin dulu sehari 2 hari 3 hari biarin aja dulu dah tidur. Ya, kalau saya biarin aja dulu gitu, asal waktu-waktu yang memang biasa dilakukan di pondok itu jangan sampai lewat misalkan gitu ya. Misalkan yang murojaah, yang meren gitu ya, kalau di pondok nama 2 lembar, di rumah nggak 1 lembar, nggak apa-apa gitu ya. Kalau saya gitu ya, meren kalau baca Al-Quran di pondok mah 3 lembar, misalkan di rumah 1 lembar 2 lembar, alhamdulillah gitu ya. Jadi saya biarin aja dulu tidur gitu ya. Emang begitu sama kan ya kalau Orangnya capek katanya. Aku di sekolah lama dari pagi sampai malam, dari pagi sampai malam. Udah kayak ini aku tuh capek katanya. Aku tuh di rumah mau tidur ketika ibu. iya kan kalau cerita jam 2 itu udah bangun dan ngantri kamar mandi ya, jadi jam 3 tuh udah mandi dan sebagainya. Jadi saya biarin aja dulu Bu, tidur udah biarin aja. Yang penting yang rutinitas di pondok itu jangan sampai terlewat meski nggak full gitu kalau saya. Jadi misalkan kalau murojaah biasanya 2 surat, 1 surat tegas alhamdulillah gitu. Yang penting sama bapaknya aja Pak maghrib tuh surat anu gitu misalkan. Kalau saya sih begitu Bu, jadi ketika anak yang dari pondok itu pulang ke rumah, karena kebetulan yang nomor 1 itu SMA-nya mondok juga gitu, tapi sensi ya gitu. Emang udah agak panas kali ya seminggu tuh lah, udah mau liburannya habis, baru tuh panas mau beberes gitu ya. Alhamdulillah aja kalau saya. Oh alhamdulillah udah mau misalkan nyapu gitu lah, mau bebenah gitu ya. Ya meskipun kita gitu. Ya banyak bersyukur aja sih kalau saya, oh alhamdulillah dah gitu ya. Misalkan sholat tahajud misalkan di pondok 11 rakaat, di rumah cuma 4 rakaat, alhamdulillah. Mungkin itu kalau saya ya Bu ya. Tapi Bu Ai ini bawa pengaruh buruk ke adik-adiknya. Jadi adiknya tuh selalu bilang, "Ma, dia kok tidur terus." Gitu. Sementara kita capek ya berdua, yang anak berdua nih yang iya, aku seneng. Jadi ngomongin kakaknya. Dia suka protes ya Mas, sama suka protes gitu. Ya paling masa dikasih pengertian kalau kakak itu kan di pondok dari subuh sampai ini rutinitasnya padat gitu, nggak ada main-mainnya, nggak ada ininya gitu. Jadi di rumah tuh kayak balas dendam gitu ya. Maksudnya untuk nggak balas dendam sih Bu, maksudnya untuk merefresh gitu ya, biar karena tidurnya kurang gitu. Ya gimana lah gitu, gak biar adik-adiknya juga gak kok kakak bisa sih kok kakak gitu. Kalau saya gitu Bu. Bu Nuni tambahin. Masya Allah, ini saya belum punya anak ABG ya Bu ya gitu, anak masih SD, tapi ya dari yang saya belajar kan thinking itu orangnya terjadwal gitu ya mungkin ya gitu. Mungkin bisa dibiasain di pondok sama di rumah mungkin beda suasana, tapi di rumah bolehlah gitu bikin jadwal gitu ya. Untuk misalnya yang kewajiban tadi ya Bu Ayah gitu kan, kewajiban murojaahnya apa, sholat masjid dijadwalkan gitu. Di lain waktu mungkin ada jadwal-jadwal tertentu gitu yang mungkin ibu bisa komunikasikan lagi gitu kan sama si kakaknya gitu. Kalau sama adiknya ya pasti iya ya gitu. Saya ini anak baru 1 jadi nggak protes ya Bu ya gitu ya, nggak ada apa. Tapi memang suka gitu kalau ada adik saya bungsu nih, adik saya bungsu kan masih kuliah.
itu dia suka protes, bunda Tespi itu kerjanya tidur terus gitu ya, main HP terus gitu. Paling kita kasih pengertian gitu kan, tadi kata Bu Ai memang kan kakak capek gitu ya, mungkin kakak capek di bonding gitu, harus bangun jam segini, mandi ngantri tadi ya Bu Ai ya gitu. Mungkin dikasih pengertian dengan bahasa anak gitu kan, bahasa anak sambil senyum. Mungkin bisa sekali-kali mungkin adanya kegiatan bareng-bareng kakaknya gitu mungkin ya Bu Ai ya, biar adanya juga merasa bahagia. Oh senang nih ada kakak bisa main bareng gitu, oh senang nih ada kakak bisa jalan-jalan ke warung bareng kayak apa gitu ya Bu ya. Mungkin dari saya itu aja sih. Bu Dini mau nambahin mungkin Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya coba menambahkan nomor 1, anak pulang dari pondok itu yang perlu dihadirkan untuk dia juga untuk ibu juga untuk adik-adiknya adalah suasana kegembiraan. Dan suasana kegembiraan itu kita yang hadirkan apapun kondisi dia. Karena kita nih yang orang dewasanya. Ya, kamu datang, bunda seneng, bunda happy apapun kondisi dia. Jangan udah langsung masalah nih gitu ya. Tadi ya Bu Nurmi sama Bu itu yang dia ini. Jadi dia datang, masya Allah kangen, masya Allah adik-adik juga kan, itu yang harus ditumbuhkan. Ketika dia merasa itu sudah tumbuh, lalu kita bermain dengan kekuatan dia. Kekuatan dia adalah tukang atur, tukang memimpin. Ya, maka kalau si thinking ini hadir, wah pasti seneng dia nanti liburan kakak mau ngajarin apa nih yang dari pondok yang bisa dibagi buat adik-adiknya. Atau ibunya udah ini ya butuh bantuan, si ini bisa dibantu ini, si ini tolong bantu ini. Jadi seperti itu Bu. Jadi libatkan dia. Ya kalaupun itu pertama tadi Bu Nuni juga menyampaikan punya schedule jelas, orang tinggi itu harus punya schedule, kalau enggak dia makin bete. Kemudian itu udah 2 ya. Nah yang ketiga sama, saya juga sama Bu Ai dan Bu Murni beri pemahaman. Tadi Bu Ai juga Bu Murni ya beri pemahaman sama anak-anak. Kakak ini memang sedang pengen di rumah, pengen suasana beda. Kakak tuh kalau di pesantren kayak gini. Jadi kenapa kakak kalau di rumah pengen bener-bener istirahat tidur gitu ya. Ajak adik-adiknya memahami sehingga tidak ada kecemburuan gitu ya. Dan adik-adik juga bisa paham, oh ternyata kalau perlu kakak cerita gitu ya. Kalau perlu begini di belakang adiknya gitu ya. Kalau saya emang suka gitu. Kalau yang masalah Askia maka saya ngobrolnya sama Fafa, bantuin ngomong ke Mbak gini-gini. Yang masalah papanya Mbak bantuin ngomong gini. Yang masalah Hanif saling saya malah minta tolong anak-anak. Jadi misalnya di belakang bilang, Kak, adik punya masalah gini, bantu. Ya Kak, nanti kamu kalau pulang tolong ya ini. Itu kita udah siapkan program-programnya lebih ke minta dia untuk bantu masalah, nyelesain masalah adik-adiknya. Dan ke adik-adiknya kasih pengertian tadi, jangan terlalu cemburu lah, karena kakak itu kalau di pesantren kayak apa aktivitasnya gitu ya. Memang di rumah dia ingin istirahat, tapi walaupun dalam keadaan istirahat, bunda maklum kakak tuh pengen lain daripada yang lain, tapi tetap ada terjadwalnya ngapain aja gitu Bu. Jadi kita ayo main dengan kekuatan dia, mindset, semua orang bahagia dia datang, semua orang happy. Mangga jangan sampai yang hadir di kepala adalah kan dia contoh buruk gitu ya, kan dia apa tadi jadi perang terus gitu. Enggak, saya bahagia dia datang gitu ya. Hindari peperangan itu, bahkan buang itu dari kepala, bahwa dia bukan contoh buruk tapi dia nanti yang akan bantu. Jadi ibu bisa, kayaknya punya masalah nih si adek, gimana ya gitu, bisa nggak kalau di itu apa sih yang perlu kamu merasa adik-adik ini perlu membagi ilmu yang kamu dapat di pesantren. Itu masukan dari saya. Mangga Bu. Ternyata masalah anak pondok sama Bu. Jadi tidur. Iya. Jadi pengalaman saya juga gitu ya, gue udah berbagi sedikit sama sensing kayak anak Mai gitu. Itu memang kalau awal-awal datang tuh itu. Tapi balik lagi bilang sama adik-adik, dan ketika udah mulai on nih,
semua harus beraktivitas, kan dia berkeringat. Jadi saya minta kakak mimpin pagi, olahraga pagi Bu, gitu. Kalau tinggi memang terjadwal ya, kalau libur dia lari pagi sendiri juga jadi kalau anak tinggi. Karena kakak datang, kak ayo kak ajak bareng. Kalau feeling kan cuma cari bareng-barengnya gitu. Jadi semua kebagian tuh Bu. Jadi pokoknya jam 6 setelah dia rehat beberapa hari, jam 6 tuh kak abis subuh abis merojaah beres lari deh gitu. Nah yang tinggi sih biasa dia, tapi yang feeling nih dapet temen dan kakaknya tetap bisa berkeringat. Soalnya kalau sensing kan kalau udah dari pagi melehoy nggak ada keringat itu seharian melehoy ya Maya, melehoy nggak bisa ngapa-ngapain, makin mager dia. Jadi gitu. Jadi benar, dan harus kasih pengertian seperti tadi Gurunda bilang bahwa kakak tuh butuh istirahat gitu. Jadi tetap ya main umur nih ya, mindset Bu, mindset. Jangan afirmasinya jangan yang negatif, mindsetnya menyambut kakak gitu. Ada sih ya di rumah juga yang nomor 2 tuh karena handphone punya kakak, jadi dia nggak bisa nanti. Jadi dia gini, ya kakak mau pulang, handphonenya diambil nih nanti. Enggak dong, nah tetap bisa berbagi. Saya bilang gitu kan, kakak juga nggak seharian pegang handphone, kamu juga bisa lakukan. Oh iya deh, jadi dibuang tuh itu rasa. Dia juga punya perasaan itu, aduh ada kakak handphone diambil nih, mana dia suka pergi gitu. Jadi saya patahkan langsung gitu loh, enggak kayak gitu. Jadi dibuat mindset yang bagus, yang positif, afirmasi positif sama anak-anak. Jadi liburan tuh berasa menyenangkan gitu. Masya Allah, luar biasa buat pembicara hari ini. Kayaknya udah habis waktunya. Alhamdulillah, puji dan syukur. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe.